Jadi alhamdulillah saya itu dari keluarga ibu dan bapak keturunan orang kaya raya yang kekayaannya tidak habis 7 turunan. Saya turunan ke-8. Jadi udah habis, Pak. Tapi ada yang bilang begini tuh, ditelusuri nanti saya tanya saudaranya kan ada katanya, bener gak nih? Padahal saya ngambil dari UAS tuh, UAS begitu. Tapi persentase yang ketawanya saya lebih sedikit gitu. Itu dan saya itu titik terangnya Pak. Ya titik gelapnya saya hasil hubungan gelap orang tua saya. Jadi karena saya di kampung Pak, belum ada listrik, petermaknya mati. Nah itu pada waktu petermak mati, ibu bapak saya bikin saya itu, makanya gelap itu jadi hasil hubungan gelap. Nah ini karena dengan para ustadz ya, jadi saya konsepnya itu ngopi bareng lah begitu. Nah ini jadi nanti saya secara garis besar saja, nanti ayat-ayatnya ini Mas Nudin gantian nih ya, baca gitu ya. Jadi ini konsep tuyul akan saya kembangkan terus menerus. Alhamdulillah kalau dari segi kuantitas saya sudah ditonton oleh jutaan di YouTube saya, sudah 60 negara yang nonton Pak Ustadz. Jadi Fantasiru fil Ar itu sekarang tuh tidak usah fisik kita keliling dunia gitu. Jadi pemikiran kita juga itu. Jadi tuyul itu sesuatu yang menjadi bahasa sehari-hari lah ya. Nah konsep tuyul itu sebetulnya ada atau tidak Pak Ustadz percaya ayat tidak? Tuyul dah, ayat tidak? Udah lihat belum? Belum. Nah, jadi tuyul itu memindahkan uang dari Mas Nudin ke saya. Iya. Misalnya saya seorang dokter nih. Itu karena keahlian saya, uang tuh dari pasien pindah ke dokter. Salah satu contoh begitu. Jadi tuyul itu memindahkan uang dari si A ke si B. Nah, gitu. Bagaimana kita mempunyai keahlian? Nah, itu di sini pertanyaannya. Jadi konsep tuyul itu singkatan. Jadi yang pertama, T itu temukan 3 hal. Passion itu Mas Nudin ada 2. Ada SS, ada SH. Nah kalau passion SS ini guru bahasa Inggris, itu panggilan seseorang menyenangi sesuatu. Passion. Passionnya jadi dosen, passionnya jadi ustadz, begitu ya. Passionnya jadi ketua RW, merangkap ketua cabang, begitu ya. Nah ini. Jadi bisa jadi seseorang itu karirnya mandek karena dia memilih pekerjaan tidak sesuai dengan passionnya. Iya. Ketika kita sesuai dengan passion maka dia punya energi yang besar. Lebih dari orang lain. Saking senangnya. Saya tidak senang ngusip. Orang bilang, aduh itu nggak ada kerjaannya. Tapi kalau yang senang ngusip berhari-hari itu kuat. Nah, itu. Jadi yang pertama passion. Dalilnya surat 17 ayat 84. Kul ya'malu ala syakilati. Nah, syakilati itu menurut terjemah Debak itu 2. Bahwa manusia itu ditentukan oleh bawaan dan lingkungan. Nah, salah satu bentuk bawaan itu adalah itu passion. Kemudian yang kedua itu kecerdasan. Ya, kecerdasan itu ada 8 menurut Howard Gardner. Kemudian yang ketiga watak. Ini semuanya saya bawa tuh. 3 hal. Nah ketika seseorang memilih pekerjaan sesuai dengan 3 hal itu, karena apa? Watak pun, watak sebagai politisi berbeda dengan watak jadi guru. Ya. Nah semua watak. Nah ini 3 hal. Ini yang pertama. Ya. Jadi yang pertama tentukan pekerjaan kita sesuai dengan 3 hal itu. Insya Allah sukses. Kemudian yang kedua itu ulat Pak. Ulat itu masuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 200 terakhir. Kul ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Nah, 200 ayat 200. Ah ya, nanti kita baca. Jadi menurut ahli tafsir, kalau kita ingin jadi pemenang adalah harus lebih sabar daripada orang lain. Nah itu. Allah, nanti juga di ini Pak, nanti dibaca.
Allah sudah memerintahkan sabar, tapi kuatkanlah kesabaranmu. Nah, ini arti tafsir itu bilang bahwa kalau kita menjadi pemenang itu harus lebih sabar dari orang lain. Sabar itu cirinya ada 5, yang disingkat dengan tete tata tegar. Yang pertama adalah teguh. Orang sabar itu cirinya kokoh dalam pendirian. Kemudian yang kedua, orang yang sabar itu tekun, tidak mudah bosan, senantiasa memperbaiki ilmunya, hasil pekerjaannya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, takbah. Takbah itu berlapang dada ketika sesuatu yang menimpa pada diri kita itu tidak menyenangkan. Yakini bahwa semua itu atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Kemudian itu tahapan. Orang sabar itu mengerti bahwa hidup itu ada tahapan. Dan yang terakhir, orang sabar itu adalah orang yang tegar, tidak mudah menyerah definisinya. Nah itu. Nah, jadi ulat merujuk pada surat Ali Imran ayat 200. Intinya adalah kalau kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus lebih sabar daripada orang lain. Pak Din Samsudin bilang, konsep fastabiqul khairat itu kita selalu berpikir bahwa kita yang menang. Itu Pak Din. Nah, kemudian Y-nya itu yakin. Ya. Yakin kepada 2 hal. Bahwa hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Itu surat An-Nazm ayat 39. Surat ke-53 ayat 39. Hanya Adi Hidayat yang menafsirkan ayat itu bahwa itu di dunia. Kalau ahli tafsir semua saya mempelajari 13 ayat. Itu nanti di akhirat, Pak. Ini hanya Adi Hidayat aja yang menafsirkan bahwa ini termasuk di akhirat juga di dunia. Nah itu yang pertama, usaha. Kemudian doanya itu Al-Baqarah 186. Allah akan mengabulkan doa seseorang jika dia beriman dan melaksanakan perintahnya. Nah ini. Setelahnya itu U. Nah U yang ini unggul. Seseorang akan menjadi manusia unggul apabila dia punya 4 karakter. Yang pertama adalah kritis. Jadi kritis itu ada informasi dari luar, contohnya dia olah dulu di dalam otaknya, tidak begitu saja langsung menerima dan tidak begitu saja langsung menolak. Kayak kita nih dapat share dari karena sesuai dengan ini, kirim lagi ke orang lain. Nah itu dipikirkan dulu. Termasuk dosen saya mengajarkan bahwa kalau kita belajar tentang buku, maka kita harus mampu mengkritisi isi buku itu, bukan hanya memahami. Mengkritisi itu, ini benarnya ini, salahnya ini. Nah, itu ya. Ini manusia unggul yang pertama harus kritis. Yang kedua harus kreatif. Jadi kreatif itu singkatan. Kalau kita masih kere harus aktif, Pak. Jadi kreatif itu mampu membuat sesuatu yang belum ada. Ini seperti kita HP nih. Pertama kali itu hanya telepon sama SMS ya. Nah, itu namanya orang yang menciptakan HP. Ketika fungsi HP itu berkembang, namanya itu inovasi. Bertambah fungsi dan manfaat. 2. Yang ketiga, orang unggul itu adalah orang yang mampu berkolaborasi, berjamaah. Nanti ada Al-Maidah. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, komunikatif. Nah, itu ada etika di dalam Islam. Berkomunikasi itu berkata dengan benar, berkata dengan baik. Nanti kita bahas. Di situ ada, Pak. Ya, ada 6 ayat. Nah, yang terakhir langgeng. Nah, ini ada teorinya Mas Rudin. Jadi kalau orang berpindah profesi itu biasanya salah satu faktor dari 4-nya itu frustasi. Nah, maksudnya tidak pas dengan profesi itu. Misalnya Anies dari rektor jadi gubernurnya. Mungkin ada kekecewaan, belum bisa banyak berbuat banyak. Itu yang saya simpan itu, bahwa kita pemimpin banyak, tapi pemimpin yang punya otoritas, kewenangan tanda tangan sesuatu yang merubah keadaan, itu masih jarang kita, Pak. Jadi pemimpin Islam itu, padahal Anies itu ya, yang pertama kali ditawari oleh Prabowo menjadi wakil. Nggak mau. Ini kelemahan pemimpin tokoh Islam tuh. Pengennya tuh langsung nggak mau sabar gitu, bertahap tuh. Termasuk mohon maaf Pak Amin, itu waktu Pak SBY Pak, dia itu di rumah Geoprani itu
berjanji siapa pemilunya PAN dengan Demokrat yang lebih tinggi, itu yang jadi presiden, wakilnya Wapres. Nah pada waktu itu kalah PAN-nya. Tapi Pak Amin Rais tidak sesuai janji, nggak mau jadi Wapres. Padahal kalau dia bertahap tuh, wah, itulah. Nah itu langgeng. Ya langgeng. Dan yang paling langgeng itu adalah orang Jepang, Pak. Orang Jepang itu sangat jarang ya dia berpindah profesi. Jadi berpindah profesi itu seperti kita menggali sumur ya, 3 meter nggak ketemu mata air, pindah lagi, nggak bakalan ketemu. Tapi kalau terus ya, Saudi merubah tanah tandus menjadi tanah subur dengan cara ngebor air sedalam 1000 meter, 1 kilometer. Yang kedua receh, Pak. Nah itu teknologi itu mampu mengembangkan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Itu langgeng. Kecuali profesinya sudah nggak ada, misalnya tukang beca ya. Ya itu. Terus itu ahli. Kita contoh lagi, MZ bilang sama orang Batak itu, siapa namanya, wartawan senior. Waduh, saya kan dia bikin partai P3 Reformasi, habis duit, Pak. Habis hasil ceramah kemana-mana itu. Habis. Itu kan pindah profesi ya, gagal juga. Sandiaga Uno gagal ya. Tapi belum ada penelitian, Pak. Berapa persen yang gagal, berapa persen yang sukses pindah profesi. Seperti itu intisarinya itu. Nah nanti selanjutnya kita buka dulu, enggak? Nanti dilanjutkan ayat per ayat, giliran Mas Dudin ini dibagi. Ada yang mau disampaikan dulu? Nah itu ayat. Dibagi 4 aja. Mas Dudin 1, 2, 3 situ. Jadi apa watak, apa saja, kemudian kecerdasan, apa saja. Kalau ada waktu kita bahas. Bangga nomor 1 ayatnya dibacakan saja. Kalau belum ada ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya, jadi di dalam pengantar ini bisa pakai bahan khotbah juga, Pak Ustadz. Nah, seringkali kita menyamakan antara bahagia dengan sukses. Nah, ini saya ini makanya tuba itu ya, kebahagiaan. Itu hanya satu ayat mencari kebahagiaan itu tuba. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini juga dari jurnal juga nih ngambilnya, Al-Falah Al-Fa'ud. Jadi berbeda antara sukses dengan bahagia. Kalau sukses itu berhasil, beruntung, ya. Di dalam Al-Quran istilah beruntung itu terdapat 2 kata yang sepadan. Sepadan itu tidak sama tapi mendekati ya. Yaitu Al-Falah dan Al-Fa'ud. Nah, itu. Kata Al-Falah dalam kamus itu menang dan seterusnya ya. Nah, kemudian makanya ngambil surat 13:29. Itu menjawab apa yang dimaksud bahagia menurut Quran itu terdapat hanya 1 ayat di dalam surat Ar-Rod ya. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebahagiaan itu cuma 1. Ayat 29. Nah itu. Selanjutnya ayat 2. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik,
dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sukses. Sukses itu adalah saya sehat, saya kaya, saya cerdas, dan saya mulia. Nah, ketika kita bicara tentang saya sehat, maka salah satu faktornya adalah memakan makanan yang halalan toiban dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ini ahli dokter ya, yang jenggotan itu siapa namanya, Pak Ustaz? Dokter, dia mendalami tentang kesehatan. Nah, itu kalau ditafsir nggak ada tuh. Apa yang dimaksud dengan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi makan kita itu ada 3 tuh. Halal, thayyib, dan jangan mengikuti langkah. Nah itu dijelaskan Pak, luar biasa tuh. Ditafsir nggak ada tuh. Yang dimaksud dengan mengikuti langkah-langkah setan adalah makan sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Beda kan? Oh, itu ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan adalah aktivitas kita. Kalau seorang jenderal itu otak yang bekerja banyaknya, maka makanannya yang dibutuhkan adalah protein. Kalau kopral fisik, maka yang dibutuhkan adalah lebih banyak karbohidrat. Nah itu Pak. Nah itu luar biasa itu. Iya, nggak ada sok cari tafsir. Apa yang dimaksud dengan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Salah satu prinsipnya adalah makan hanya sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang dimaksud dengan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan adalah makan sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan itu sesuai dengan aktivitas kita. Nah itu. Nanti di bab lain banyak itu tentang kesehatan. Itu sehat Pak. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu huwa aghna wa aqna, bahwa sungguhnya dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan. Nah, ini di sini. Jadi kalau saya mengambil itu dari nisab emas, Pak. Siapa orang kaya itu, ya. Di sini disebutkan memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Artinya apa? Sebetulnya Allah itu dalam salah satu tafsirnya itu bahwa ya orang miskin dicukupkan. Kalau sakit cuma pakai bodrek selesai. Nah, kalau orang kaya harus ke Singapura, ke Belanda, itu. Minimal dokter ya. Nah, salah satu contohnya seperti itu ya. Jadi siapakah orang kaya? Ini mungkin berbeda pendapat, silakan. Jadi saya ngurutnya itu dari nisab emas, Pak. Nisab emas itu 85 gram emas tahun. Artinya 85 dibagi 12 bulan 7,08. Siapakah orang miskin orang kaya itu? Di situ. Barang siapa yang berpenghasilan sebulannya di atas 7,08 gram emas, rupiahnya bisa robah-robah Pak ya. Nah itulah orang kaya. Gitu. Di bawah itu orang miskin. Tapi meskipun dia penghasilnya di bawah itu, tapi kalau punya aset kekayaan yang bisa merubah itu, bukan orang miskin lagi, orang kaya. Jadi pendapatan atau kekayaan dilihat. Gitu. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya cerdas. Yang ketiga Pak. Ayat yang ketiga. 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsayallahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul iman darajat. Allah mengangkat manusia itu karena keimanan dan ilmunya. Ya, jadi intinya yang dari ayat itu seperti itu yang ada di itu. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun keimanan dan membangun ilmu itu sendiri.
Jadi umat Islam mohon maaf ini dalam hal ilmu teknologi ketinggalan, Pak. Kan kita sering mendengar kita boikot ya apa namanya produk Yahudi. Iya. Nah, jangan setengah-setengah, Pak. Jangan pakai HP itu. Komputer itu produk Yahudi semua itu. Bapak misalnya pakai istri ya, istrinya dipakainya pusar ke atas aja, separuh kan nggak bisa tuh. Iya. Harus diterima semuanya, atas ke bawah semua gitu. Nah itu seringkali begitu kita. Jadi di dalam hal lain itu namanya itu amal soleh. Menurut Profesor Quresyab itu amal itu adalah pendaya gunaan terhadap 4 hal yang dimiliki oleh manusia. Daya fisik, daya pikir, daya kolbu, dan daya hidup. Nah ini yang mengembangkan daya pikir menghasilkan dia punya ilmu dan teknologi yang tinggi. Nah ini yang belum banyak dimiliki oleh umat Islam hari ini. Kita sudah mengalami kejayaan di abad keberapa itu. Nah itu di mana Universitas di Baghdad itu hanya jurusannya kedokteran, astronomi, sama filsafat, Pak. Justru ketika rektornya diganti oleh Al-Ghazali, menurut salah satu versinya, itu mengalami kemunduran. Karena jurusannya diganti ilmu-ilmu keagamaan, Pak. Itu waktu itu hanya 3 tuh, filsafat, astronomi, sama tadi apa tuh? Kedokteran. Sebelum Al-Ghazali. Nah ini ya. Lanjut. Yang keempat. Yang kelima. 5 tah? Al-Hujurat 49. Oh iya. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia itu orang takwa. Orang takwa itu cirinya banyak seperti kita ketahui bersama. Minimal Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan Ali Imran 133 sampai 135. Nah, ada 10 ciri itu. Oleh karena itu, ketika kita ingin jadi manusia mulia, maka ciri yang 10 itu harus hadir di dalam diri kita. Lanjut, Pak. Ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masuk Mas. setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan itu. Menurut terjemahan Departemen Agama Quran itu, bahwa syakilah itu 2, Pak. Bawaan dan lingkungan. Nah, bawaan itu 3 hal minimal. Passion, watak, sama kecerdasan. Nah, jadi manusia itu ditentukan oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ada yang hafal, Pak Ustadz? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang ditentukan oleh itu, dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, dipengaruhi oleh 17 ayat 84 itu yang tadi dibacakan itu. Syakilati itu adalah bawaan dan lingkungan.
diuraikan lebih lanjut di dalam sebuah tafsir, 4 hal manusia itu dipengaruhi oleh ibunya, bapaknya, bacaan dan lingkungan. Nah, ayeuna memberi bacaan tadi diganti oleh online. Jadi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Pak ya, kalau rata-rata kan bisa ada yang dipakai. Sekarang menggunakan waktu setiap orang itu 60% untuk online. Paling tinggi kok. Ya, ada saya kira udah banyak ya. Itu artinya apa? Bahwa kita ini pengajian seperti ini karena sudah diambil alih oleh online, Pak. Jadi sesungguhnya pengajian seperti ini harus lebih banyak tanya jawab materi apa yang belum. Saya sudah men-share ke Mas Nurdin itu berbagai ukuran kan Mas Nurdin ya. Iya. Videonya saya kirim, kemudian ininya PDF-nya saya kirim supaya di sini tuh tinggal tanya jawab. Seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ketua bahwa keprihatinan itu pada dasarnya hukum kehidupan itu setiap manusia akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika pengajian tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak akan datang. Dan setiap manusia itu kebutuhannya berbeda-beda. Ya, ini dianggap butuh si A sama B belum tentu. Nah, itu. Justru disinilah bahwa Al-Baqarah ayat 284. Apa? Dicanak baik Pak, diambil aja, nggak usah dicatat. Di bawah. Nah, itu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha itu menurut ahli tafsir adalah Allah menjadikan manusia berbeda-beda, passionnya berbeda, kecerdasan strateginya berbeda, dan wataknya berbeda. Itu untuk saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Bagaimana kalau yang 3 hal itu sama? Masa jadi politisi semua? Nah, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi pedagang? Itu sampai ke situ. Jadi memelihara langit dan bumi termasuk memelihara rezeki semua manusia yang ada di muka bumi ini. Maka perbedaan itu justru untuk saling membutuhkan, saling melengkapi seperti itu. Lanjut, kita kebagian mana? Ya kebagian. Sebelum dilanjut barangkali ada yang mau didiskusikan, Bang. Ya jadi Pak. Ya. Saya jadi ingat kata-kata Ibnu Taimiyah atau siapa ya, yang jelas kalimatnya begini, al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu jumud, tertutup pola pikirnya karena umat Islam sendiri. Nah, kita bisa melihat fenomena sekarang, padahal ayat-ayat mukamat yang di Al-Quran ini sudah jelas. Tadi ayat 11 Al-Mujadilah memberikan pencerahan. Tetapi karena umat Islam kita tidak pernah mau belajar, Islam pernah mengalami kejayaan, kemudian akhirnya runtuh, ya seperti itu Pak. Nah, tinggal bagaimana ke depan dengan postmodernisme sekarang, menurut Pak Pri, bagaimana sebaiknya umat Islam bukan hanya sekedar mengkaji ayat, tetapi bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tantangan umat Islam, khususnya di internal Muhammadiyah sendiri, ya seperti ini. Nah, dakwah-dakwahnya masih ya tetapi mudah-mudahan ke depan ketika sudah mulai menyadari fungsi dan perannya bisa berjalan sesuai dengan realnya. Nah, menurut Pak Pri, apa yang harus dilakukan? Ya. Apa sekedar mengkaji ayat atau kita melakukan pendekatan kultural dengan masyarakat sekitarnya? Ya, jadi begini ya. Menurut para ulama, Quran itu isinya Pak 20% fikih, 80 non fikih. Nah, yang saya dalami itu yang 80%. Ini yang pertama ya. Jadi artinya bahwa umat Islam itu terus berkutat di fikih Pak. Padahal Quran itu 80% non fikih. Non fikih ya. Iya. Jadi non fikih itu misalnya begini. Orang menjelaskan tentang zakat dan seterusnya secara detail. Tapi juga harus menjelaskan bagaimana supaya orang miskin menjadi orang kaya sehingga dia zakat.
Nah itu yang saya dalami seperti itu. Harus begitu Pak. Nah itu. Jadi menghabiskan waktu di dunia fikih bukan tidak boleh, itu sangat penting. Tapi kalau misalnya kita punya waktu 10 jam, itu 2 jam untuk belajar fikih, kemudian yang 80% untuk non fikih. Di antaranya adalah pengembangan ilmu dan teknologi itu. Bagaimana manusia bisa merubah sampah menjadi tenaga listrik, luar biasa itu. Nah, di antaranya begitu. Oleh karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang Batak namanya Nababan ditanya sama idenya, santrinya, Pak, itu Bapak kok hebat ya, mau alat tapi langsung. Itu orang sangat miskin orang tuanya. Jawabnya bagaimana? Islam itu ada 2, Islam turunan sama Islam tanjakan. Karena dia kata Nababan, saya itu Islam tanjakan Pak. Apa bedanya? Bapak-bapak ini semuanya Islam turunan. Apa bedanya? Dia umpamakan begini. Kalau kita nyupir, jalannya naik, apa yang diinjak? Gas. Oh, ya. Saya itu gas terus. Sekian waktu saya harus benar baca Quran. Sekian waktu saya harus menguasai Arab terus itu. Jadi selalu dengan gas itu hidupnya. Ya, main target-target. Nah, Bapak Ibu itu Islam turunan. Nah, ketika kita naik kendaraan nyetir, ininya direm. Ntar lagi gitu loh. Nah, itu tidak pakai tangga. Itu yang Cina itu siapa lagi? Bagus itu. Yang selalu tidak pakai peci itu. Lexio. Sama itu Pak, mengalahi gurunya. Jadi bedanya Islam tanjakan dengan turunan begitu. Kalau Islam turunan itu tarsok lagi, remanding, entahlah besok lagi. Baru pensiun belajar agama begitu ya, sudah fisiknya sudah ini. Nah itu Pak, artinya 2 tadi yang Bapak itu. Pertama, mari kita belajar Islam secara proporsional. Gitu. Yang kedua, kita harus main target Pak. Nah, main target, saya harus bisa ini. Target itu adalah dalam bahasa agama itu prasangka baik terhadap Allah. Ini ya. Ya, berprasangka baik sama Allah. Oke, ada lagi ya. Nggak apa-apa dipegang gitu. Nah. Baik. Menarik Pak Haji yang tadi Pak Haji bahas tentang kaya nih. Iya. Orang kan masih menganggap kaya itu tadi dunia dan target itu tadi. Nah, biar persepsi kaya ini yang sesuai dengan Islam yang gimana ya. Selama ini kan orang menganggap doa itu jadi bentar rezeki karena mindsetnya kekayaan. Iya. Ya. Karena bosan dengan kemiskinan, apalagi yang banyak hutang. Jadi pengen kaya. Jadi kaya yang sesungguhnya itu gimana? Gitu ya. Oke, siap. Itu aja Pak. Ya kembali ke induknya itu hukum zakat itu Pak. Gitu ya. Jadi zakat itu, makanya ada berapa ayat tuh yang menyatakan bahwa aqimis sholah wa atuz zakat. Artinya apa? Islam mengajarkan hubungan sama Allah itu harus diimbangi hubungan dengan manusia. Nah itu. Nah, jadi itu kaya, itu jelas Pak, hukum zakat itu siapa kaya. Nah saya mengambil, ya, boleh berbeda pendapat, mengambil nisab emas itu Pak. Ya, jadi siapakah orang kaya adalah kesimpulannya tadi itu, orang yang memiliki pendapatan minimal 7,08 gram emas 1 bulan. Kalau 1 tahun 85 gram. Berapa 7,08. 7,08 ya. Dari mana 7,08? 85 dibagi 12 bulan. Nah itu, kalau sekarang harga emas berapa Mas? 1 juta misalnya, nah itu minimal. Nah ini berkaitan dengan takdir ya. Salah satu versinya takdir itu ada 2. Takdir yang dipengaruhi oleh usaha dan takdir yang tidak dipengaruhi oleh usaha. Itu saya menjelaskan tentang siapa orang kaya itu. Takdir yang tidak dipengaruhi oleh usaha adalah kita dilahirkan dari ayah dan ibu, bukan kehendak kita. Kemudian kematian. Kalau kematian itu ada ayatnya tuh. Kalau nggak salah surat ke-15 ayat 5. Intinya adalah bahwa azal itu tidak bisa ditawar, diusulkan
diperpanjang atau diundurkan. Nah, udah pasti itu, nggak bisa ditawar-tawar. Nah itu azal. Seorang profesor menjelaskan perbedaan antara umur dengan usia, Pak. Nah kalau usia itu kita dari lahir sampai dikubur namanya usia. Tapi kalau umur itu meskipun sudah dikubur, karena waktu hidup manfaatnya banyak, masih menjadi harum namanya, menjadi pembicaraan, amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, gitu. Nah itu, jadi saya mengambil konsep siapakah orang kaya, siapakah orang miskin dari nisab emas itu, gitu. Oleh karena itu, kaya atau miskin, kalau kita mengacu kepada takdir tadi itu adalah takdir yang dipengaruhi oleh usaha. Artinya apa? Ketika hari ini kita susah cari duit, berarti ilmu kita itu tidak sesuai dengan tempat atau waktu. Karena pembantu juga kalau di Amerika, di Thailand itu masih ini Pak. Nah itu tempatnya. Gitu. Artinya apa? Ketika kita susah cari uang, berarti ilmu kita sudah kadaluarsa. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Tapi saya memahami perbedaan pendapat, ya. Saya mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begini, saya dengan Pak Ustadz nih, pendapat saya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Pak Ustadz juga ada kemungkinan salah, ada kemungkinan. Oleh karena itu, ketika satu diskusi tidak sepakat, maka kita namanya tuh sepakat untuk tidak sepakat. Wis masing-masing kono kok. Iya. Nafsi. Iya, sepakat untuk tidak sepakat. Begitu. Terima kasih, luar biasa ini apa yang disampaikan. Seperti misalnya contoh lagi ya. Apakah mungkin Jokowi itu, kan orang selalu bilang itu sudah dicatat di Laumu. Tapi kalau Jokowi tidak daftar menjadi calon presiden ke KPU, apakah mungkin jadi presiden? Kan nggak mungkin. Nah itu yang dinamakan dengan takdir dipengaruhi oleh usaha. Ada usahanya. Nah, itu ada usahanya bergerak. Itu bagus itu Ustaz Nababan. Islam tanjakan, Islam turunan. Apa kok? Yang dimaksud Islam turunan tanjakan? Kalau turunan itu orang tuanya kita sudah Islam nenek moyangnya. Jadi dia kalau untuk mempelajari agama Islam nanti lagi direm lagi. Tapi kalau Islam tanjakan itu akidahnya sangat luar biasa. Target. Jadi dia tuh sangat kencang untuk semangat belajar agama. Digas terus. Ya. Al-Fatihah. Ya. Bulan ini harus selesai. Ya. Belajar yang lainnya harus selesai dengan target-target yang sudah ditentukan dan dia sangat bersemangat. Karena menggas terus. Iya, sip lah. Lanjut Pak, ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. ya itu. Jadi intinya barang siapa yang ingin menjadi pemenang adalah harus lebih sabar daripada yang lain. Allah menyatakan bersabarlah kamu. Setelah disuruh kuatkanlah kesabaranmu. Lalu berjaga-jaga di perbatasan. Ini konteksnya itu lebih hebat lagi gitu ya. Siap-siap ketika menang itu harus siap, jangan kalah gitu lah. Itu yang dimaksud arti kontekstualnya hari ini tuh. Warobitu itu seperti itu. Itu Ali Imran 200 ya. Itu menjelaskan tentang tadi yang ulat itu. Lanjut ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Nah itu. Jadi dalilnya satu ini tentang ulat yang ini. Jadi ketika mengerjakan ini selesai terus gitu. Jangan banyak santai. Ada sebuah kisah nyata itu Pak Amin Rais ketika habis dokter, dia kedatangan tamu
Amerika ya. Dibawa ke sawah, Pak. Dibawa ke sawah itu. Kemudian jam 9 si orang itu sudah istirahat. Kata orang Amerika itu, "Loh kok Bapak jam segini sudah istirahat gitu. Kalau Bapak kerja keras, kerja cerdas, nanti Bapak bisa istirahat lebih hebat lagi, bisa piknik apa." Apa kata petani itu jawab? "Lah daripada nanti-nanti yang belum tentu, sekarang aja istirahat kata gitu." Itu. Jadi kalau kita perhatikan, mohon maaf bagi yang merokok ya, itu saya kalau ada orang kerja tuh merokoknya nggak berhenti, Pak. Habis itu kemiskinan 25% disebabkan oleh merokok. Jadi memang terbukti, Pak, orang terkaya di Indonesia salah satunya adalah yang punya pabrik rokok. Jadi uangnya dari orang miskin tuh kumpul ke orang kaya itu, seperti itu. Nah, jadi ulat itu rujukannya itu Ali Imran 200 sama Al-Isra ayat 7 sampai 8. Berarti ini resep kaya dengan tuyul ya? Iya. Oke, lanjut terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah itu, kalau orang matematika bilangnya hasil berbanding lurus dengan usaha. Semakin bagus usaha, maka hasilnya insya Allah semakin. Ini hanya Adi Hidayat yang menafsirkan bahwa ayat ini untuk di dunia dan untuk di akhirat. Nah untuk di dunia itu, yaitu kita harus senantiasa memperbaiki usaha kita. Dan usaha kita itu yang pertama melibatkan Allah, yang kedua melibatkan teknologi yang termutakhir hari ini. Sekarang saya dengar dari namanya siapa itu, Sontoloyo itu ya. Nanti akan berpindah sekarang, retail itu hancur juga. Nah, nanti orang bikin pabrik, lalu pabriknya itu menjual langsung kepada konsumen. Ya, nah, itu semakin ini. Nah sekarang itu seperti Shopee ya, Mas. Iya. Shopee itu dia mengambil alih fungsi JNE. Jadi ketika barang dari Shopee ke itu dia punya sendiri, Pak, pengiriman. Pengiriman itu. Jadi mati itu berkurang lah. Dia berkurang. Aduh Pak, sepi Pak sekarang. Karena Shopee itu punya sendiri. Dan di Cirebon itu kantornya cuma satu di Gunung Jati. Gitu. Nah ini retail itu nanti akan hancur ya, itu prediksi ya. Karena orang memangkas tahapan barang pindah ke konsumen itu dengan cara pabriknya semua ngirim, Pak. Langsung diantarin ke depan pintu ya. Nah, dengan online saja Pak Ketua Cabang, saya beli tripod itu di Grage 500 Pak. Lewat online cuma 250. Separuhnya Pak. Akhirnya beberapa kemudian bangkrut Pak, tutup Pak tokonya. Ini salah satu contoh. Oke lanjut. Barangkali ada yang didiskusikan dulu. Nggak ada. Ya lanjut ayat berikutnya. Ya. Menarik tuh yang tanjakan dan turunan. Nah itu Pak, itu jadi bahan Bapak ceramah tuh. Katanya iya. Jadi kita terus termotivasi ya dengan Islam yang tanjakan itu. Iya. Kita juga tidak mengenal Ustaz Nababan itu. Iya, dan mengenal bahwasanya Islam dari keturunan gitu ya. Iya. Harus tanjak. Iya. Jadi kalau mau ceritanya itu Ustaz Nababan itu terlahir dari ibu bapak sangat miskin Pak. Tapi dia itu pengen jadi mubalik Pak. Dia terinspirasi ya. Datang ke Jawa Timur ke pesantren, kata kiai, wah kamu hebat sekali semangatnya. Kalau ilmu gratis ya. Tapi kalau untuk makan cari sendiri. Akhirnya apa dia? Mencari rumput untuk dijual ke yang ternak kambing. Waktu itu masih 1.000 Pak satu itu. Begitu luar biasanya. Kemudian tes ke LPBA atau apa, lembaga bahasa Arab ya, Jakarta. Sebetulnya tidak lulus, tapi ketika diwawancara syekhnya itu, kepalanya itu, wah ini bagus orangnya. Udah masuk aja. Terus Pak. Dan itu jatuh bangun Pak, tidak mulus itu.
Tapi akhirnya dia sudah keliling 60 negara. Subhanallah. Ustadz Nababan namanya. Anaknya pendeta itu kalau nggak salah. Anaknya tak? Anaknya pendeta, dia Katolik Kristennya. Mungkin Nababan yang lain ya, karena ini mesti orang tuanya miskin Pak. Ayah sangat miskin. Nah itu senior. Mantan copet kalau ada di Senen. Yang wartawan itu kan, yang wartawan. Iya. Iya. Kalau ditawarin jadi ini nggak mau. Nggak mau. Karena dia mantan itu dia nggak mau. Berarti itu marga ya, Nababan itu marga ya. Iya. Dan ini keprihatinan kita sebagai orang Jawa Barat Pak. Ini sekarang ini orang Jawa Barat jarang yang muncul. Padahal suku terbanyak kedua setelah Jawa. Salah satu penyebabnya menurut penelitian orang Sunda itu karakternya Manggati Payun. Iya. Manggati Payun tuh seenteng dikit karena itu kalau dalam kelompoknya bagus gitu, tapi kalau berperan dengan orang luar ya harus bertanding. Sekarang itu media massa itu dikuasai oleh kalau nggak Batak, Padang sama alumni HMI, 3 itu. Nah, jadi keberanian itu terdepan. Saya kalau waktu mahasiswa itu pokoknya lama keharapnya gitu, ke depan aja, mau salah mau benar keberanian. Yang penting berani, urusan nanti. Tembak dulu, urusan belakangan. Kumangke. Nah, Menarik ke Pak Ya. Soekarno tuh. iya, Berlakulah seperti orang Padang yang Ya. Ya. Orang itu jadi apa ya? Punya karakter masing-masing. Iya, iya. Akhirnya Ah. jangan terpaku kepada satu suku lah. Iya. Agak maju dia tuh kalau berhasil. Nah, Dengan suku-suku yang lain. Tapi tidak bisa ya, artinya ada kecenderungan tuh pasti ada. iya. Memiliki bahkan di dalam hal lain ya, itu ada 7 mazhab di dalam baca Quran. Itu karena logat-logatnya dia. Waktu itu zaman Nabi juga. Itu logat monoramanya suku-suku. Iya. Ada 7. Ada saya bawa bukunya. Seperti itu. Jadi karakter umumnya sudah, ya itu seperti tadi saya jelaskan itu, layu kalibullah saat itu masing-masing karakter supaya Bung Hatta dengan Bung Karno itu, kalau Bung Karno itu berpikir nanti bagaimana, gimana nanti. Nah kalau Hattanya itu nanti bagaimana. Nah proses dialog yang terus-menerus itulah menjadi satu kesatuan. Sama dengan Muhammadiyah. Itu ada Ahmad Burhan meneliti bahwa di Muhammadiyah itu ada 3 kelompok ya, yang saling menguatkan, saling menguatkan. Satu Puritan namanya, kemudian yang kedua progresif diwakili oleh Syafi'i Ma'arif, satunya lagi Salafi lah gitu ya, Salafi. 3 itu, tapi saling menguatkan. Jadi artinya ketika mau ngambil keputusan terlalu ke sini, ini ada yang rem gitu lah. Oke lanjut. Ayat ke seberapa? Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah itu, jadi intinya kalau doa kita mau dikabulkan, iman dan melaksanakan perintah. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil hamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min
yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinallahu lakumul ayati la'allakum tafakkarun. Artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang kamar dan gigi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Ya, surat itu ya, Al-Imran, Al-Baqarah. 219. Oh, 219. Ya, berpikir ini rujukan daripada tadi itu kritis. Ya. Jadi 4 ciri manusia unggul itu yang pertama kritis, kemudian kreatif, ya, kolaborasi dan komunikatif. Nah ini. Kemudian yang berikutnya ayat ke-12. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, setiap dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi selalu berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maksud Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu. Ya, ulil albab itu menjadi rujukan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kritis, ya. Itu. Kemudian yang lanjut ayat 13. Panjang. Ya ayyuhallazina amanu la tuhilu sa'irillahi wa sahra haram walal hadya wala qala'ida wal amina baital haram yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halatum fasadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an sadukum anil masjidil haram antaqadu wa ta'awwanu ala birri wa taqwa wa ta'awwanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Nah ini artinya, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu haji hewan-hewan kurban dan olaid hewan-hewan kurban yang didirikannya. Dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul, menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas pada mereka. Tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah ini salah satu hal yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadi manusia unggul adalah kerjasama. Jadi yang diambil, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu ya, jadi 4.
Sekarang tinggal komunikasi. Mangga lanjut. Surat ke mana? Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Yang artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Nah ini yang diambil itu ujung ayatnya. Qaulan sadida, berkata dengan benar. Jadi komunikasi itu ada 6. Yang pertama adalah berkata-kata dengan benar. Kemudian lanjut ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Nah itu kaulam baligo. Jadi yang berapa itu? Kedua atau ketiga? Kita berkomunikasi itu harus ya berkata yang membekas jiwanya. Saya belum menemukan rujukan pidato yang seperti Prabowo menggebu-gebu gitu ya, kemudian Surya Paloh itu. Yang ada ini kalau di ini seperti Anies Baswedan, tanpa bermaksud saya. Iya. Ini, ya. Jadi nyelesepkan hati cek orang Sunda mah, masuk gitu, enak gitu ya. Saya pernah dengar itu waktu masih hidup, Ejat Mutakin khotbah di Salman ITB. Aduh enak sekali Pak, saat gitu ke hati tuh, gitu. Nah ini, jadi saya belum mendapatkan rujukan bahwa kita etika Islam pidato tuh harus seperti itu, menggebu-gebu, nggak ada. Tapi yang ini ada 6 rumusan, gitu. Mangga lanjut ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya. Oh, kalau ini 16-nya udah tah? Ini tadi 16. Oh, 16 ya. Al-Isra. Iya, Al-Isra-nya ya. Al-Isra ayat Masih nyambung ya. ke-16. Ya, perkataan yang baik ya. Kaulan karim itu baik ya. Kemudian selanjutnya toha itu perkataan yang lemah lembut. Nah ini lemah lembut ya. Halus nih. Ya itu. Ada yang bilang itu Anies itu otaknya di bibir. Maksudnya apa? Apa yang dia ucapkan tuh selaras dengan otaknya gitu. Hampir tidak pernah salah gitu. Meskipun saya juga mengkritiknya ketika kampanye dengan Prabowo, itu apa namanya terpojok ya oleh Ganjar tuh. Nilai Prabowo berapa? 11. Wah itu terlalu itu. Ya. Itu terjebak ya. Iya, disudutkan Pak. Iya, terjebak oleh itu, oleh Ganjar tuh. Nilai berapa? Itu. Padahal saya punya videonya itu, Pak. Anies ketika menjadi gubernur Jakarta disumbang oleh Gerindra. Gitu.
Yang bilangnya itu anggota DPR yang sekarang Wakil Menteri Agama. Dipanggilnya Romo di forum saya itu. Wah, itu betapa hebatnya Prabowo menyumbang Anies, Pak. Mengerahkan semua anggota DPR, DPRD dari Gerindra kumpul. Anggota DPR pusat nyumbang sekian. Jadi gimana pun tidak nyogok ya ada kos politik sih kalau dalam politik susah. Nah itu Pak. Nah itu. Lanjut. Wa inna tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin rabbika tarjuna fa qulna qawlan maysura. Jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk oleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mudah dan menyenangkan. Nah itu, jadi perkataan yang mudah dan menyenangkan. Nabi Muhammad itu berbicara terhadap semua lapisan masyarakat bisa dipahami. Oleh karena itu ketika ditanya tentang apa itu Islam, tergantung lawan bicaranya kan. Nah itu yang kita. Perkataan yang mudah dan menyenangkan. Qaulam maisuro. Lanjut Hud. Nah ini. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar bagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan, begitu pula orang yang bertobat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah itu saya mencari rujukan tentang langgeng tuh ketemunya ini Pak Ustaz. Nah, Istiqomah. iya, fastaqim istiqomah langgeng. Jadi seperti ini ya. Oleh karena itu kalau program kan kalau secara organisasi itu sudah merupakan hasil musda. Gitu ya. Saya mengusulkan orang Muhammadiyah itu pribadinya ya sebagai anggotanya fokus aja pada dua hal yang saya sebut itu IBA, peningkatan IBA. I-nya itu income, B-nya itu baca, A-nya Al-Quran. Nah insya Allah yang lainnya mengikuti Pak. Nah itu. Jadi yang kita bahas hari ini itu makanya kita ini kan semuanya baca Quran. Atau dibalik, baca Al-Quran income. Kalau benar membaca Al-Quran itu dapat income. Jadi kita ngambil sesuatu yang sudah menjadi bahasa umum, IBA. Mengapa itu cak lontong? Ada nggak orang Indonesia yang tidak tahu lontong? Pasti tahu semua kan? Ah itu maksudnya begitu. Kekuatan belajar itu saya bikin namanya badut. B-nya huruf besar, A-nya kecil, D, U-nya 2, kemudian T. BA itu baca, kemudian D itu dengar dengan telinga, baca dengan mata, ya. Kemudian U yang di tengah itu, huruf yang ketiga, ulang-ulang, kemudian ucap dengan mulut, kemudian tulis dengan tangan. Jadi belajar itu menggunakan badut, ya. Dan keempat itu diulang-ulang, makanya U di tengah itu ulang-ulang. Jadi mendengar, ya, kemudian melihat, mengucapkan, diulang-ulang, itu kekuatan belajar itu. Dia menulis ya? Iya, tulis, T itu tulis, badut. Jadi matobi itu U-nya. U-nya 2 tuh. Nah, U-nya yang di tengah itu ulang-ulang. Nah, jadi baca, dengar, ulang-ulang, ucap, tulis. Nah, gitu. Reading, writing, listening. Nah, bisa nggak anunya? Writing. Nah, seperti misalnya Hamas Pak, saya bikin itu bagaimana supaya mudah diingatnya, urutannya tuh. Nah, gitu. Terkait dengan usulan Pak Ketua Cabang itu dibaliknya. Jadi kalau IBA itu kan, nah, makanya pakai income. Nah, kalau misalnya pakai infak juga boleh, cuma orang kadang-kadang menjadi beban. Aduh, suruh infaknya. Iuran paksa ya? Iuran paksa. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya yang seperti tadi itu? Ya, kalau kita boro-boro pilih pekerjaan, dapat juga susah ya. Ya, nikmatilah, senanginya pekerjaan yang kita hadapi hari ini. Cari sesuatu hal yang menyenangkan. Gitu. Saya itu habis ditugaskan belajar ke UGM
jurusannya ekonomi pembangunan. Pas datang ke Cirebon, ngurus pembinaan pegawai, di antaranya ngurus cerai-berai, Pak. Izin cerai. Aduh, tuh apa hubungannya nih ekonomi? Nah, saya berusaha menikmati apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam mengurus itu, pembinaan pegawai. Di antaranya izin kerja. Seperti itu. Nah, ini sih bahan aja, mari kita tingkatkan itu. Karena sangat rinci sekali, Pak. Ini Bapak-bapak kan. Kalau kita mau secara keseluruhan itu baca Quran, saya juga bertanya ini kenapa belum menjadi satu jurusan baca Quran ini. Jadi harus ditekuni betul seperti itu. Dan saya minta doanya, saya lagi bikin metode, Pak. Metode baca Quran. Prinsipnya yang pertama adalah fardu ain. Jadi membaca dengan benar. Nah, konsepnya tuh benar, mudah, cepat, dan merdu. Nah, benar itu harus sesuai dengan tajwid tanpa harus menghafal istilah-istilahnya. Ikhfa dan sebagainya, idgham gitu ya. Nah, jadi ada beberapa dari sudut tertentu. Dibaca jelas, dibaca dengung, dibaca masuk ke huruf berikutnya, idgham. Itu 3 itu. Nah, kemudian yang kecilnya itu qalqalah. Nanti panjangnya itu terkumpul dalam 2 harakat, ya, 4 harakat, 6 harakat, 5 harakat gitu. Tidak usah menghafalkan mad adu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan cepat dan mudah. Jadi beban kita itu. Dalam rangka apa? Saya mengikuti kursus baca Quran di Republika. Itu bayarnya 1 juta, cuma 8 jam. Beberapa tahun yang lalu. Itu salah satu penelitian yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran bahwa 60% orang Indonesia, Muslim Indonesia buta huruf Al-Quran. Kemudian 37 itu bisa tapi belum benar. Nah, yang benar enak didengar itu hanya 3%. 3% dari umat Islam di Indonesia membaca Quran dengan benar dan enak didengar. Nah itu. Jadi benar, cepat, mengurangi, kemudian mudah, dan yang terakhir merdu, Pak. Nah itu kalau saya mendapatkan bagus video itu. Merdu itu artinya menggunakan potensi suara kita sendiri, Pak. Nah, bermain dipanjangkan itu di dalam yang panjangnya bisa dengung, bisa mad gitu di situ. Madnya itu mad yang 4 harakat. Itu bagus. Jadi potensi kita aja. Nah, nanti saya kirim lah. Contoh banyak itu. Kalau yang tadi kan badut, kalau yang ini baca Al-Quran disingkat jadi apa? Iya, itu B M C M. BMCM. Ya, M-nya 2. Yang satu mudah, yang satu merdu. Tapi harus benar dulu. Benar, cepat. Mengapa cepat? Karena menghilangkan beban-beban untuk menghafal istilah-istilahnya. Ya, sifat huruf aja banyak tuh. Kita itu seringnya tuh populernya makhraj aja, padahal sifat huruf itu jauh lebih banyak. Nah, itu. Jadi M itu satunya mudah, satunya merdu. Kemudian B-nya itu benar, kemudian C cepat. Ya. Rujukannya adalah fardu ain, bahwa kita itu wajib benar membaca Al-Quran. Insyaallah gitu. Sudah saya bawa kalau salah satu contohnya begitu. Yaitu yang tadi itu. Dibaca jelas, dibaca dengung, dibaca masuk ke huruf berikutnya. Dan kita tuh banyak yang diulang-ulang, Pak. Nun mati atau tanwin dibahas di ini, di sini juga dibahas. Saya kira itu sudah selesai. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih, merupakan kehormatan bagi saya ya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ya. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang dibesarkan oleh Muhammadiyah selama kurang lebih 10 tahun. Saya sudah ikut sebagai punya hak suara muktamar 2 kali ya, di Jogja sama Makassar. Ya, karena memang saya orang pergerakan saya sudah 17 tingkat nasional tuh, Muhammadiyah 2. Dari AMPI, HMI dan seterusnya. Di situ passionnya begitu ya. Ketemu sama orang. Termasuk Daniel tuh. Saya ikutnya itu Daniel terpilih sebelumnya. Saleh Daulah ya. Oh, Saleh Daulah. Oh, itu di gelut panjang, Pak. Prosesnya. Orang Panji. Iya. Ini kalau yang sekarang nih ketua pemuda fasih ininya, Pak. Ya. Nah, Daniel itu tidak lancar, Pak. Apalagi benar ya, lancar aja. Tapi dibela oleh Haidar Nasir, udah jangan diberhentikan karena baca Qurannya masih jelek. Suruh aja dia belajar gitu. Nah, di situ. Haidar Nasir.
seperti itu ya. Jadi saya berterima kasih pada Muhammadiyah sudah berbagai amanah ya. Saya itu ketua Muhammadiyah itu dari ketua panitia langsung terpilih. Itu hampir maghrib tuh. Kayaknya Mas ini hadir nggak ya waktu pemilihan? Iya. Pemuda ya. Itu saingan saya itu Johar. Betul. Kemudian Ade Johar. Betul. Ya Juli. Mas Nardi saya mau pulang lah udah capek karena ribut Pak di sananya tuh. Di tempat itu lempar-lempar anu tuh. Anak buahnya Salim Bajir udah lempar-lempar kursi Pak. Karena Salim Bajirnya kalah debatnya lagi. Sampai saya ngantar pembicara yang kedua itu sampai ke Palimanan untuk menjaga keamanan. Acara apa tuh? Yaitu diskusi Pak Iya. merangkap musda Diskusi narasumber siapa? dalam rangka Salim Bajir itu Dengan apa namanya Jalaluddin Rahmat. Nah itu siang itu. Jadi kalau yang lain kan sekretaris dulu, saya langsung saya lawannya itu. Jadi ya alhamdulillah terima kasih sama Muhammadiyah sudah termasuk ketua ranting saya, ketua majelis ya. Nah, waktu saya ketua saya musda itu langsung karena wafatnya bapaknya Dimyati, jadi saya masuk Pak. Itu baru masuk saya Muhammadiyah tuh. Tapi sebetulnya saya itu kan muridnya Makmuri, Pak Makmuri ya. Dia itu ngajar ke Muhammadiyah dan PMP di SMP Muhammadiyah Ciledug. Jadi sudah dari dulu. Jadi sekali lagi dari Kuningan. saya dari Ciledug Pak. Ciledug. Ya saya dengan Pak Makmuri. Jadi Pak Makmuri guru saya, anak Pak Makmuri anak buah saya di pekerjaan. Itu saya kira kalau ada yang mau didiskusikan Mama, kalau sudah cukup saya kira terima kasih ya. Sasirin, saya benyerin, tersimpuring, nuhunkeun dihapunten, ti luhur sausap rambut, dihandap sausap dampal, nyanggakeun buan tingkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak S yang telah